Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Faslun fasal fi aniyati dzahabi wal fiddah, di dalam menggunakan wadah emas dan perak. Wala yajuzu istimalu awani dzahabi wal fiddati, dan tidak boleh menggunakan wadah-wadah emas dan perak. Wa yajuzu istimalu ghairihima, dan boleh menggunakan selain keduanya, wadah emas dan perak. Minal awani, dari wadah-wadah. 5 fil haditsis sahihi, karena apa yang ada di dalam hadis sahih. Min riwayati Hudzaifah, dari riwayatnya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la talbasul harira walad dibaja, jangan kalian memakai sutra tipis dan jangan kalian memakai sutra tebal. Wala tashrabu fi aniyatiz dzahabi wal fiddati, dan jangan kalian minum pada wadah-wadah emas dan perak. Fa innaha, karena sesungguhnya wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu lahum, untuk orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, walakum, dan untuk kalian, fil akhirati, di akhirat. Jadi di dalam hadis ini Nabi melarang bahwasanya kaum laki-laki ini dilarang memakai sutra, baik yang tipis maupun yang tebal. Kemudian di dalam hadis ini Nabi juga melarang kaum muslimin supaya tidak menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di dunia. Sedangkan untuk orang yang beriman, wadah-wadah itu untuk mereka nanti di surga. Rawahul Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi Muslimin, dan di dalam riwayatnya Imam Muslim, alladzi yashrabu, adapun orang yang minum di dalam wadah fi aniyatiz dzahabi wal fiddati, di dalam wadah emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannama, hanya saja dia menyuarakan fi batnihi, di dalam perutnya, nar jahannam, api dari neraka jahannam. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, man syariba fi ina'in min dzahabin aw fiddatin, siapa yang minum di dalam wadah dari emas atau perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannama, hanya saja dia menyuarakan di dalam perutnya naran, api, min jahannam, dari neraka jahannam. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, innalladzi ya'kulu aw yashrabu, sesungguhnya orang yang makan atau minum, al hadis, sempurnakanlah hadis. Wajim yujarjiru tsaniyati, itu maksuratun, dan adapun huruf jim yang kedua pada lafaz jarjara yujarjiru itu dibaca kasrah. Jadi huruf jim yang kedua pada lafaz jarjara yujarjiru itu dibaca kasrah. Bila khilafin, tanpa ada khilaf. Qalahun Nawawi, telah mengatakan hal itu siapa? Imam Nawawi. Wa fil iqlid, dan di dalam iqlid, kitab iqlid, hikayatul khilaf, itu menceritakan perbedaan pendapat. Wa amman naru fayajuzu fiha raf'u wan nasabu, dan adapun lafaz neraka yang ada pada lafaz nar yang ada pada hadis di atas,
fayajuzu fiha, maka boleh fiha pada nar tadi ar-raf'u dibaca rafa, wan nasabu dan dibaca nasab. Wan nasabu dan adapun dibaca nasab huwa sahih, itulah pendapat yang sahih. Wa maknahu dan adapun makna hadis di atas ketika nar dibaca nasab, annasyariba, bahwasanya orang yang minum menggunakan wadah dari emas dan perak itu yulkin nara fi batnihi, melemparkan api, dia melemparkan api di dalam perutnya. Bijar'in mutatabi'in, dengan tegukan yang terus menerus. Yusma'u lahu jarjaratun, yang terdengar lahu baginya jarjarah. Wahia, adapun jarjarah itu adalah as-sautu, suara. Litaraddudihi, karena mundar-mandirnya api tadi, fi halkihi, pada tenggorokannya. Wa ala riwayatir raf'i, dan menurut riwayat nar dibaca rafa, takunun naru fa'ilatan, nar itu adanya nar itu menjadi fa'il. Wa maknahu, dan adapun makna hadis di atas ketika nar dibaca rafa, annan nara itu tusawitu fi jawfihi, bahwasanya nar itu bersuara fi jawfihi, di perutnya. Afanallahu ta'ala minha, semoga Allah memaafkan kita semua, minha dari neraka. Wa min fi'lin yuqarribuna ilaiha, dan dari pekerjaan perbuatan yang mendekatkan kita semua ilaiha, kepada neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita semua minha dari neraka dan dari perbuatan yang mendekatkan kita semua kepada neraka. Qala an-Nawawiyyu fi syarhi Muslim, Imam Nawawi berkata di dalam syarah Muslim, qala ashabuna, berkata siapa sahabat-sahabat kami, in aqdal ijma'u ala tahrimil akli wasyurbi, telah terjadi kesepakatan para ulama atas diharamkannya makan dan minum, wasairil istimali, dan seluruh penggunaan, fi ina'iz zahabi wal fiddati, di dalam wadah emas dan perak, illa ma hukiya an Dawuda, kecuali apa yang diceritakan dari Daud, wa qaulin qadimin li Syafi'i, dan qaul qadimnya Imam Syafi'i, annahu, bahwasanya makan dan minum dan seluruh penggunaan di dalam wadah emas dan perak itu yukrah, dimakruhkan. Wal muhakkikun, dan adapun para muhakkik, la ya'taduna bi khilafi Daud, mereka tidak menganggap perbedaannya Daud. Wa kalamu Syafi'iyyu, adapun ucapan Imam Syafi'i itu muawwalun, ditafsiri, kama qalahus sahibu, telah mengatakan sebagaimana telah mengatakan hal itu siapa? Sahibut takrib, pemilik kitab takrib, ma'a bersama, anna Syafi'iyya, bahwasanya Imam Syafi'i roja'a, menarik kembali siapa Imam Syafi'i, fatwa beliau anil qadim, dari qaul qadim, fasola, maka hasillah, annal ijma'a, bahwasanya kesepakatan para ulama itu munakidun, terjadi, ala tahrimi istimali ina'iz zahabi wal fiddati, atas diharamkannya menggunakan wadah emas dan perak, fil akli, ketika makan, wasyurbi, dan ketika minum, watoharati, dan ketika bersuci, wal akli, dan ketika makan, bimil kotin min ahadihima, dengan sendok dari salah satu dari keduanya. Wat tabakhuru bimabkharatin minhuma, dan membakar bukhur atau dupa dengan tempat bukhur atau dupa, minhuma, dari keduanya emas dan perak.
Ini saja yang kita sampaikan pada hari ini, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.